Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam menangkal radikalisme. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa radikalisme ini merupakan suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tapi dengan cara yang salah. Radikalisme ini dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme ini merupakan konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Nah, radikalisme ini merupakan gerakan yang berpendapatan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Kelompok 1 akan menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme. 1. Faktor internal. Faktor internal adanya legitimasi teks keagamaan. Dalam melakukan perlawanan, itu seringkali menggunakan legitimasi teks, baik teks keagamaan maupun teks kultural. Faktor internal lainnya adalah dikarenakan gerakan ini mengalami frustasi yang mendalam karena belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya negara Islam internasional, sehingga pelampiasannya dengan cara anarkis, mengebom fasilitas publik, dan terorisme. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri beberapa sebab diantaranya. Pertama, dari aspek ekonomi politik, kekuasaan depostik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental Islam. Kedua, faktor budaya. Faktor ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi. Ketiga, faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang maraknya radikalisme di kalangan umat Islam. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga berbagai perundangan dan peraturan baik di pemerintahan maupun pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh keluar dari koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun upaya menangkal ideologi radikalisme global antara lain: 1. Upaya mendasar yang paling efektif untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, antara lain dengan meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga rakyat bukan saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secara psikomotoris. Upaya mendasar berikutnya untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja yang dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya. 3. Upaya mencegah yang sangat efektif yang dalam mencegah timbulnya minat terhadap ideologi radikalisme global adalah dengan meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegakkan keadilan, kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, mencegah terjadinya diskriminasi, dan mencegah dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir atau yang keempat, mengambil tindakan preventif serta representatif yang tepat dan cepat terhadap indikasi telah adanya aksi-aksi
radikalisme di antara masyarakat. Peran Pancasila penangkal masalah radikalisme. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Namun belakangan ini Pancasila mulai pudar karena mulai sedikit orang yang mengetahui makna dari Pancasila tersebut. Di samping itu, muncullah beberapa faktor radikalis yang dibuat segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi dengan menggunakan cara yang salah, bahkan menggunakan dengan kekerasan. Disitulah sebenarnya peran Pancasila untuk menyelesaikan masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita membutuhkan kerja keras dan konsistensi yang cukup untuk membuktikan kembali ideologi Pancasila kita. Nah, penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dibumikan, yaitu yang terdapat dalam isi Pancasila tersebut. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, menjadi warga Indonesia yang adil dan beradab merupakan keharusan. Beradab dapat dimaknai memiliki karakter yang baik, tentunya dengan menjadi manusia yang adil dan memiliki karakter yang baik. Kesejahteraan dan kenyamanan hidup rakyat Indonesia akan tercapai. Adil dapat dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak melanggar aturan, menjadi tingkah laku agar sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan juga budaya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu menjadi warga Indonesia dengan berbagai macam budaya, etnis, agama, kepercayaan, bahasa, pulau, dan lain merupakan kewajiban. Atas nama Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Indonesia merupakan kewajiban. Maka menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Yang keempat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam konteks keindonesiaan, menaati pemerintah dan perangkatnya merupakan kewajiban. Begitu juga dengan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi, anggapan bahwa pemerintah merupakan persepsi atau paham yang sangat bertentangan dengan agama Islam, norma dan adat istiadat Indonesia, khususnya Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini tidak memandang ras, agama, kepercayaan, budaya, dan lain sebagainya. Dengan satu tujuan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil, berjiwa sosial, dan saling membantu satu sama lain, saling menerima dan menghargai, tidak diskriminasi, toleransi karena rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, hak untuk hidup, hak berkreasi, dan berkarya, tanpa melihat dan membeda-bedakan warna kulit dan asal-usul sehingga menjadi rakyat yang sejahtera.